Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa nafa al-intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Ila qawlihi wa min dhalika ma ruwiya anil imam Ja'far as-Sadiq ibni Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhuma qala idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin wa aradta dawamaha fa akthir minas syukri fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabih la in syakartum la azidannakum wa idza istabta'ta rizqa fa akthir minal istighfar fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabih istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yumdidkum bi amwalin wa banin yakni fid dunya wa yaj'al lakum jannatin fil akhirah. Di antara hikmah yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepadamu dan kamu ingin kenikmatan itu selalu ada padamu, maka perbanyaklah bersyukur. Ada nikmat yang sudah ada pada kita dan ada nikmat yang dalam keadaan tertentu, dalam waktu tertentu, sebab tertentu datang kepada kita. Dan kenikmatan itu ada yang kita rasakan, ada yang tidak. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan setiap kenikmatan itu tidak lain datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apapun yang ada pada kalian, yang besar, yang kecil, yang banyak, yang sedikit, yang kalian rasakan ataupun tidak, datangnya dari Allah, pemberian Allah. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, anggap semuanya kecil, anggap semuanya kecil, tapi karena banyak sehingga besar. Nah, ini kalau kita menganggapnya semuanya kenikmatannya kecil, karena banyak besar.
Coba bayangkan kenikmatan yang ada pada kita saat ini dari anggota tubuh kita. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa merasakan, bisa memahami, dan yang lain sebagainya. Banyak. Itu belum terperinci, apalagi kalau kita perinci. Dari kenikmatan mata kita perinci. Wah, bisa melihat, bisa membedakan warna, kemudian ada bulu mata yang melindungi mata, dan mata itu dalam waktu-waktu tertentu berkedip. Bahkan ketika ada debu yang datang, mata kita langsung menutupnya, aman, debunya nggak masuk karena Allah bentuk bulu mata ya. Itu ketika dipejamkan menutup celah untuk bisa masuk. Karena itu yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Jadi nutup, nutup. Belum lagi telinga, dikasih oleh Allah kotoran kotoran telinga untuk melindungi dan yang lain sebagainya. Itu kalau secara perinci. Jadi banyak kenikmatan Allah. Dari setiap kenikmatan terdapat di dalamnya kenikmatan dan kenikmatan. Dan itu Allah sudah tegaskan di dalam ayat Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nggak bisa dihitung, diperinci itu oleh kalian, nggak bisa, kalian nggak akan mampu. Kalian akan menghitungnya berapa kenikmatan ini, ada berapa, seberapa banyak, seberapa besar, nggak akan bisa sudah. Nah, pilihannya ada pada kita. Kenikmatan itu ingin terus ada pada kita atau tidak, itu pilihannya ada di kita. Allah memberikannya. Diberi kesehatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa merasakan dan lain sebagainya. Lah, untuk melanggengkan kenikmatan itu terus ada pada kamu, itu wewenangnya diserahkan oleh Allah kepada kamu. Tinggal dari kita nih, kita ingin kenikmatan itu langgeng, abadi ada pada kita, terus kita miliki atau tidak, itu tergantung di kita, bukan Allah lagi. Sudah Allah memasrahkannya kepada kita. Nah, kalau kita ingin langgeng, ya saya kenikmatan sehat ini kepingin saya miliki terus. Kenikmatan bisa mendengar ini saya kepingin miliki terus. Kenikmatan bisa melihat saya ingin miliki terus. Bisa bergerak bebas enak saya kepingin miliki terus. Nah, kalau kamu ingin memiliki terus, katanya Allah, caranya adalah perbanyaklah mensyukurinya. Teruslah mensyukurinya, karena satu-satunya yang mengikat kenikmatan adalah mensyukurinya. Sudah, itu ibarat hak paten. Ketika kita mensyukuri kenikmatan itu hak paten milik kita sudah. Lah, mensyukurinya itu gimana? Mensyukurinya itu dengan 3 hal. Bil lisan. Bil lisan dengan mengucapkan
bil arkan, menggunakan anggota tubuh kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita, kaki kita, mata kita, pendengaran kita, dan sebagainya daripada kenikmatan-kenikmatan kita pakai untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bil janan, dengan hati. Mensyukurinya dengan hati, tidak mengkufurinya. Lah ketika ia lakukan, yaitu mensyukuri kenikmatan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kenikmatan itu paten miliknya, sebagaimana di dalam ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika kalian mensyukuri kenikmatan-kenikmatanku, apa yang aku telah berikan kepada kalian, apapun itu, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan kepada kalian kenikmatan. Nah, karena itu barangnya kata ulama, mereka berkata syukurun nikmah itu adalah mendatangkan pemberian. Jadi mensyukuri kenikmatan, itu mendatangkan kenikmatan. Jadi kalau kita mensyukuri, maka akan datang kenikmatan baru. Jadi kalau kita ingin mendapatkan terus kenikmatan yang baru tanpa menghilangkan kenikmatan yang lama, syukuri kenikmatan. Mensyukuri kenikmatan, datang kenikmatan baru, kenikmatan yang lama masih ada. Nah, kan kalau kita di atas dunia ini, ketika kita membeli sesuatu, membiarkan yang lama, itu kadang nggak punya tempat, nggak ada tempatnya. Akhirnya caranya menjual yang lama diganti yang baru. Kalau kita nggak menjualnya juga, nanti lama kelamaan nggak ada tempatnya. Motor misalnya beli, kepingin beli yang baru, nggak dijual yang lama, punya dua, punya lagi, pengen beli lagi, nggak dijual yang punya, akhirnya tempatnya nggak ada. Terus kalau banyak dibiarkan nganggur, lama ya rusak. Walaupun dipanasi tok, ya lama kelamaan tetap rusak. Tapi kenikmatannya Allah ini enggak. Ketika kita mensyukuri, yang lama itu tetap dan enggak bakal rusak. Contoh, kenikmatan mata ini kita syukuri, nggak hilang kenikmatannya, masih ada. Didatangkan kenikmatan baru oleh Allah, entah itu di mata atau yang lain sebagainya. Loh, akhirnya apa? Terus yang lama tetap kepake, kenikmatan matanya tetap kepake. Tambahan daripada kenikmatan, memberikan tambahan daripada pemakaian, daripada pemakaian. Terus seperti itu. Jadi mensyukuri kenikmatan, mendatangkan kenikmatan yang baru, menetapkan yang lama. Jadi tambah banyak kenikmatan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan alhamdulillahnya lagi, Allah itu tidak memerintahkan kita mensyukuri setiap kenikmatannya, karena Allah tahu nggak bakal mampu. Siapa yang mampu aja Pak? Malaikat aja nggak mampu. Malaikat mensyukuri kenikmatan Allah, setiap kenikmatan nggak mampu. Para nabi, para rasul nggak mampu. Yang diperintahkan kita oleh Allah itu pandai bersyukur, banyak bersyukur. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Bukan mensyukuri setiap kenikmatan. Kalau mensyukuri setiap kenikmatan itu pasti nggak mampu. Kenapa? Ketika kita mensyukuri kenikmatan, di saat itu kita butuh mensyukurinya lagi. Lah terus akhirnya apa? Ibarat perempuan yang tidak wajibkan qadha sholat dalam haid. Nah, perempuan tidak wajib qadha sholat dalam haid. Kenapa? Lah ini belum selesai qadhanya, datang haid lagi. Ya. Padahal kalau misalnya mereka kebut qadhanya bisa. Tapi Islam mengajarkan apa? Kemudahan bagi mereka. Berat kalau mereka harus mengqadha sholat yang ditinggalkan waktu haidnya. Karena apa? Kemungkinan belum selesai haid, belum selesai qadhanya datang haid lagi. Nah, padahal ada apa? Mungkin dipandang apa? Dikasih waktu jeda istirahat. Nah, barangkali ada ini dan itu sehingga apa? Nah, kalau nikmat lebih parah dari itu. Lebih berat daripada itu. Karena itu kita tidak diwajibkan mensyukuri setiap kenikmatan, tapi kita diperintahkan untuk pandai dan banyak bersyukur. Nah, dan orang yang banyak bersyukur, pandai bersyukur itu sedikit. Nah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit ya, dari hamba-hambaku yang pandai dan banyak bersyukur. Wa idza istabta'ta rizqa fa'akthir minal istighfar. Jika kamu merasa rizki sempit, sulit, seret, maka perbanyaklah istighfar. Sepi pasar, sepi dagangan, ini itu merasa kok rezeki ini sempit, seret. Nah, di situ perbanyaklah istighfar. Ibarat sungai, bendungannya banyak kotoran, buntu, nggak jalan, airnya keluarnya sedikit, sampah numpuk bau. Tapi kalau kita bersihkan sampahnya, airnya itu jalan lancar, kemudian nggak bau. Diri kita ketika dosa itu ibarat sampah. Ya, ada sampah di dalam diri kita yang menyumbat. Nah, itu menyumbat rezeki. Datangnya rezeki atau kita mendapatkan rezeki itu sedikit. Lah sumbatannya hilangkan apa? Dosa-dosa itu hilangkan dengan apa? Istighfar. Nah, dengan istighfar hilangkan. Nah, itu seperti membuka ya, tempat yang tadinya kotor, yang airnya nggak lancar jalannya, menjadi banyak istighfar. Ya, karena itu Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Ya, sesungguhnya Allah banyak mengampuni. Ya, pengampun. Yursilis sama a'alaikum idrara. Jika kalian meminta ampun kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian ya,
dari langit hujan, akan diturunkan hujan. Nah, lah kalau lama nggak hujan resiko, sumur bisa kering, air kali pun bisa surut habis. Nah, seperti di banyak daerah sekarang, di daerah Irak atau Iran itu air sungainya sudah banyak yang surut. Dan beberapa daerah yang lainnya butuh hujan karena ada pohon-pohon itu yang tumbuh dengan air hujan. Ada pohon-pohon yang hidup dengan air hujan. Nah, sehingga dibutuhkan hujan. Karena itu kalau nggak hujan banyak yang bingung. Walaupun ada yang seneng, tapi kalau nggak hujan itu banyak yang bingung. Lah, di antara manfaatnya kita memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah, Allah akan turunkan hujan. Wah, kalau hujan nanti banjir, longsor. Ya kalau hujan turun, doa kepada Allah supaya hujannya itu memberikan kemanfaatan. Doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma sayyiban nafi'a, mutirna bifadli, mutirna birahmatihi, ya bifadlillahi wa birahmatihi. Itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Anda turun hujan tidak doa, dikasih banjir ngersulo, dikasih ini ngersulo. Ketika hujan minta doa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Dalam riwayat sayyiban nafi'a, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, dan yang lain sebagainya. Apalagi di saat hujan itu juga doa diijabai doa. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan kepada kalian karena banyaknya istighfar atau permohonan ampun daripada kalian itu dengan harta dan anak. Jadi di dunia Allah akan berikan kepada dia banyak harta dan anak. Nabi SAW di dalam hadisnya bersabda, man lazamal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib atau wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikatakan barang siapa yang terus menerus beristighfar, maka Allah jadikan untuknya terus menerus istighfar tadi itu solusi dari setiap permasalahannya, dan Allah akan memberikan kepada dia rizki min haitsu la yahtasib. Karena itu kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau tidak kita sadari atau tidak, istighfar banyak dalam sehari kita. Mau tidur kita diajarkan istighfar. Astaghfirullah al-hayyul qayyum, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian setelah sholat kita diajarkan istighfar, astaghfirullah. Sebelum melaksanakan sholat subuh kita diajarkan tasbih plus istighfar, subhanallah bihamdi subhanallahiradzim, astaghfirullah. Keluar dari kamar mandi diajarkan kita istighfar, ghufranak, astaghfiru ghufranak atau atlubu ghufranak. Diajarkan kita meminta ampun kepada Allah. Dan belum lagi yang lainnya. Belum lagi yang lainnya. Untuk apa? Melancarkan rezeki. Melancarkan rezeki, diturunkannya hujan.
dikasih oleh Allah anak, dikasih oleh Allah harta di dunia. Di akhirat wa yaj'al lakum jannat, Allah akan memberikan kepada kalian surga. Nah, di dunia dikasih oleh Allah harta, anak, di akhirat dikasih oleh Allah surga. Nah, yang mana surga di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, karena itu resepnya sudah. Ya. Mau kenikmatan langgeng, abadi, paten ada pada kita dan terus ditambahkan oleh Allah, perbanyak syukur. Mau rezeki lancar, ya, perbanyak istighfar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga kenikmatannya. Dan semoga kita bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk mengabdi kepadanya, dan semoga Allah lancarkan rezeki kita, diberi oleh Allah keberkahan, dan kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah dengan infak dan sedekah di dalam jalan-jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.